Pada abad ke-15, penyalinan buku dilakukan secara manual. Gutenberg menemukan teknologi yang bernama mesin cetak. Mesin cetak yang ditemukan memiliki teknologi huruf lepas, yaitu teknologi percetakan, sehingga penemuan Gutenberg merupakan pengetahuan baru lalu diproduksi secara massal. Pada abad pertengahan, akses terhadap ilmu sangat terbatas, zaman The Darkness. Setelah mesin cetak ditemukan, lahirlah masa The Lightness, yaitu ketika pengetahuan bisa diakses lebih luas dan masyarakat mulai berkembang lebih maju. Dampak positif mesin cetak. Mesin cetak membawa perubahan besar. Ilmu pengetahuan yang dulu terbatas kini bisa dibaca banyak orang. Masyarakat mulai berpikir kritis dan tidak hanya menerima begitu saja apa kata penguasa atau pemuka agama. Dampak negatif sosial mesin cetak. Namun, tidak semua dampaknya positif. Percetakan juga membuat munculnya perbedaan pendapat. Banyak pihak yang kehilangan kekuasaan atas ilmu, sehingga terjadi benturan antara pemikiran lama dan baru. Sebagian orang menganggap percetakan justru membawa masalah. Penyair Inggris, Andrew Marvell, menulis bahwa mesin cetak membuat manusia kehilangan kedamaian karena memunculkan banyak perdebatan. Dari teknologi cetak inilah lahir seni tipografi, yaitu seni merancang bentuk huruf agar pesan lebih menarik dan mudah dibaca. Tipografi berkembang seiring dengan kemajuan cetak di Eropa. Pada abad ke-15, huruf cetak dibuat menyerupai tulisan tangan. Contohnya jenis huruf black letter dan tekstura. Tujuannya agar pembaca zaman itu tetap merasa familiar dengan buku cetakan. Lalu masuk abad ke-16, gaya huruf mulai berubah. Huruf Roman dan Italik yang diciptakan oleh Aldus Manutius jadi lebih bulat, sederhana, dan mudah dibaca. Bentuk ini membuat buku bisa dicetak dalam ukuran kecil dan ringan. Selanjutnya, pada abad ke-18, John Baskerville dan Bodoni menciptakan huruf dengan kontras tebal tipis yang jelas. Huruf yang dibuatnya tampak elegan dan rapi. Ini menandai bahwa tipografi mulai dipandang sebagai seni visual, bukan sekadar tulisan. Sedangkan, abad ke-19 membawa tipografi ke dunia industri. Pada saat itu huruf dibuat lebih besar, tebal, dan mencolok untuk menarik perhatian di iklan dan poster. Gaya ini disebut huruf display, khas era industri. Tipografi kini bukan hanya sekadar tulisan, tapi juga media visual yang dapat memengaruhi emosi dan pesan. Bentuk huruf ikut menentukan bagaimana cara orang memahami sebuah teks. Setelah buku, hasil cetak mulai digunakan untuk menyebarkan berita. Akhir abad ke-16, muncul lembaran berita singkat tentang perdagangan dan politik di kota-kota Eropa. Tahun 1605, Johann Carolus menerbitkan Relation aller Vornehmen und Gedenkwürdigen Historien di Strasbourg, Jerman. Koran ini dianggap sebagai surat kabar pertama di dunia yang terbit secara rutin. Sejak itu, informasi mulai tersebar lebih cepat dan luas ke masyarakat. Pada abad ke-18, ketika minat baca meningkat, koran menjadi sarana utama untuk berdiskusi dan menyebarkan gagasan politik. Di Inggris dan Prancis, koran seperti The Spectator tak hanya memberitakan peristiwa, tapi juga menampilkan opini dan kritik sosial. Koran menjadi suara masyarakat. Revolusi industri mempercepat penyebaran informasi. Mesin cetak uap membuat koran bisa diproduksi massal dengan biaya rendah. Muncul penny press, yaitu koran murah seperti The Sun di Amerika yang bisa dibeli semua kalangan. Koran berubah menjadi alat komunikasi massa yang berpengaruh besar. Selain koran, muncul juga pamflet, yaitu lembaran cetak berisi pesan singkat. Karena murah dan cepat dibuat, pamflet jadi alat penting untuk menyebarkan berita, ide, atau seruan politik di Eropa sejak abad ke-15.
Pamflet banyak digunakan dalam gerakan penting dunia. Saat reformasi, Martin Luther menyebarkan gagasannya lewat pamflet. Di Amerika, Thomas Paine menulis Common Sense tahun 1776 yang membangkitkan semangat kemerdekaan. Pamflet membuat ide bisa menyebar cepat ke masyarakat luas. Pamflet menjadi media utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat. Melalui tulisan-tulisan pendek dan mudah dipahami, masyarakat mulai ikut berdiskusi soal politik, agama, dan sosial. Dari sinilah lahir ruang publik yang mendorong perubahan sosial dan demokrasi. Revolusi cetak bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang perubahan pola pikir manusia. Dari mesin cetak Gutenberg, lahirlah budaya membaca, berpikir kritis, dan menyebarkan ide secara bebas. Inilah awal terbentuknya dunia modern yang kita kenal sekarang.